Berita Senin 8 November 2021 mencakup hasil derby Milan, kekalahan pertama yang harus ditelan Liverpool, prestasi hebat David Moyes di West Ham, dan Arsenal menjalani 8 laga tidak terkalahkan. Hasil derby Milan. Pertandingan paling ditunggu akhir pekan ini, AC Milan versus Inter, berakhir antiklimaks dengan hasil imbang. Mantan Rossoneri, Hakan Çalhanoğlu membuka skor bagi Inter dengan menjebol gawang mantan timnya dari titik penalti. Namun gol bunuh diri pemain Belanda, Stefan de Vrij, menyamakan skor. Inter memperoleh penalti kedua yang coba diselesaikan oleh Lautaro Martinez, tetapi gagal. Ada 3 peluang emas Milan menjelang akhir datang dari Zlatan Ibrahimovic, Alexis Saelemaekers-Hankesi, tapi seluruhnya gagal menjadi gol. Start terbaik Milan. Pasukan Stefano Pioli boleh membanggakan catatan mereka sebagai start terbaik yang pernah dijalani oleh Rossoneri. Milan sudah mengambil 32 poin dari 12 laga perdana musim 2021-22, menjebol gawang lawan 26 kali, kemasukan 11 dan mencatatkan gawang bersih 4 kali. Ini adalah start terbaik yang pernah ada dalam sejarah Milan. Pindah ke Liga Inggris. Liverpool mengincar rekor baru klub dengan 26 pertandingan tidak terkalahkan, dan sebuah kemenangan atas West Ham akan membawa mereka naik ke peringkat kedua serta terpaut 1 poin dari pemuncak klasemen Chelsea. Tetapi skuad Jurgen Klopp malah tertinggal cukup cepat ketika Alisson di bawah tekanan dari Angelo Ogbonna gagal menangkap sepak pojok Pablo Fornals dan malah membantu bola masuk ke gawangnya sendiri. Kedua belah pihak kemudian beruntung tidak bermain dengan 10 pemain setelah Aaron Cresswell menjatuhkan Jordan Henderson dengan tackle keras berat sebelum Ogbonna terkena sikutan di wajah oleh Diogo Jota yang mengakibatkan bek West Ham itu harus diganti. Trent Alexander-Arnold kemudian melakukan tipuan bersama Mohamed Salah untuk menyamakan skor. Namun West Ham kembali memimpin pada pertengahan babak kedua ketika Fornals lolos sampai ke depan gawang dan Alisson tidak mampu menahan tembakan mendatarnya. Stadion London kemudian riuh dengan sorakan ketika Kurt Zouma menyundul tendangan sudut beberapa menit kemudian membawa The Hammers unggul 3-1. Divock Origi mencetak gol kedua yang menipiskan skor dan memberi Liverpool harapan, tetapi tidak ada gol lagi setelah itu. Ini merupakan kekalahan pertama Liverpool di ajang Liga Inggris untuk musim 2021-22. West Ham menyalip posisi Liverpool. Dengan kemenangan 3-2 ini, maka West Ham naik ke posisi 3 klasemen dengan perolehan nilai 23, 1 poin dan 1 posisi di atas Liverpool pada ranking keempat. Posisi pertama masih dikuasai Chelsea dengan nilai 26 usai skuad London Biru itu ditahan imbang 1-1 oleh Burnley pada hari Sabtu 6 November 2021. Urutan kedua diisi Manchester City, poin 23 sama seperti West Ham, tetapi memiliki selisih gol lebih baik daripada skuad David Moyes tersebut. Moyes berhasil mengalahkan 6 raksasa. Hasil 3-2 melawan The Reds menyebabkan David Moyes mencatatkan 6 kemenangan lawan 6 raksasa Liga Inggris. Sebelum menang atas Liverpool, Moyes sebelum ini sudah menyakiti Pep Guardiola, menyingkirkan juara EFL Cup Manchester City pada babak 16 besar dengan adu penalti. Mereka sebelumnya juga berhasil menang dengan skor 1-0 atas Manchester United pada putaran ketiga EFL Cup itu. Kemenangan dengan skor sama 1-0 juga terjadi atas Everton dan Tottenham Hotspur selain menaklukkan Leicester City dengan skor telak 4-1. Arsenal jalani 8 laga tidak terkalahkan. Setelah kalah 5-0 dari Manchester City pada akhir Agustus 2021, Arsenal tidak pernah kalah lagi. Pasukan Mikel Arteta sejak saat itu sudah menang 8 kali di semua kompetisi, imbang 2 kali. 2 dari 8 kemenangan itu terjadi di ajang EFL Cup atau Carabao Cup dengan sisanya 6 kemenangan di Liga Inggris dan 2 hasil imbang. Siapa yang menyangka bahwa Arsenal pernah menghuni posisi ke-20 klasemen Liga Inggris atau posisi terbawah pada pekan ketiga dan kini mereka menghuni urutan kelima, 1 posisi dan 3 poin di atas Manchester United yang tengah menderita. Laga perdana Antonio Conte berakhir imbang. Pertandingan perdana Antonio Conte di Liga Inggris terjadi di kandang Everton pada Minggu malam dan berakhir mengecewakan 0-0.
Antonio Conte hanya memiliki beberapa hari untuk mulai bekerja sama dengan para pemainnya dan memulai karirnya di tim London Putih itu dengan kemenangan 3-2 atas Vitesse di Liga Konferensi Eropa pada hari Kamis. Tetapi Liga Inggris adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Tottenham telah menjalani lebih dari 3 jam pertandingan Liga tanpa satu kali pun berhasil melepaskan tembakan tepat sasaran. Tetapi pemain pengganti Giovanni Lo Celso hampir saja menjanjikan kemenangan ketika tendangan melengkungnya membentur tiang gawang dengan 2 menit waktu tersisa. Hasil imbang membuat kedua tim terpisah 1 poin dengan Spurs pada urutan ke-9 dan Everton urutan ke-11 meskipun keduanya hanya terpaut 3 poin saja dari jatah Liga Eropa. Sudah 5 manajer di Inggris dipecat. Dari 20 tim di ajang Liga Inggris, sudah 5 yang memecat manajernya. Aston Villa adalah tim terbaru yang memecat pelatih kepalanya, Dean Smith, usai rangkaian 5 kekalahan beruntun diderita oleh tim Liga Inggris itu. Hal itu merupakan pemecatan kelima setelah Xisco Munoz, Watford, Steve Bruce, Newcastle United, Nuno Espirito Santo, Tottenham Hotspur, dan Daniel Farke, Norwich City. Farke bahkan belum 24 jam mengalami pemecatan pada hari Sabtu usai kemenangan pertama timnya. Dean Smith yang membawa Villa kembali ke divisi Premier League telah membayar harga mahal untuk performa mengecewakan Aston Villa. Kalah 5 kali beruntun. Kekalahan 1-0 hari Jumat di Southampton menjadi pertandingan terakhir Dean Smith menyebabkan Villa kini hanya memiliki 10 poin dari 11 laga perdana musim. Atletico dihajar 2 gol injury time. Atletico Madrid sebenarnya di ajang kemenangan atas tuan rumah Valencia saat 2 gol dari Hugo Duro pada menit 92 dan menit 96 membuat skor sama kuat 3-3. Los Che berhasil mencegah skuad Diego Simeone untuk naik lebih tinggi. Seharusnya mereka bisa naik ke posisi kedua klasemen namun dipaksa puas dengan skor imbang 3-3. 3 gol Atletico dibuka oleh Luis Suarez, kemudian Sime Versalico, dan ditutup oleh Antoine Griezmann. Itu merupakan gol kedua Griezmann bagi Roji Blancos di ajang Liga Spanyol dan gol kelimanya secara keseluruhan, dengan sisa 3 gol terjadi di ajang Liga Champions. Pendukung Atletico belum bisa memaafkan Griezmann yang pindah ke rival terberat Barcelona pada musim panas 2019. Roma dikalahkan oleh tim promosi. Hanya menang 2 kali dari 5 laga Serie A terbarunya, Jose Mourinho kehilangan poin lagi saat Roma tandang ke tim promosi Venezia pada Minggu malam 7 November, meskipun 2 strikernya berhasil mencetak gol. Roma tertinggal lebih dulu menit kedua melalui gol Matsia Caldara sebelum striker asal Uzbekistan Eldor Shomurodov dan pemain buangan Chelsea Tammy Abraham berbalik membawa Roma unggul. Tetapi satu pelanggaran dari Bryan Cristante menyebabkan Venezia berhasil menyamakan skor dari titik penalti, dan kemudian pemain buangan The Blues lainnya Ethan Ampadu memberi assist untuk gol ketiga tuan rumah oleh David Okereke. Skor 3-2 ini tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan wasit, dan sebagai hasilnya Roma kini menderita kehilangan poin untuk kali ketiga dari 3 pertandingan terbarunya usai dikalahkan Milan 1-2 dan hanya imbang 2-2 melawan tim Norwegia Bodø Glimt di ajang Liga Konferensi Eropa. Sejak mengambil alih Roma, Jose Mourinho sudah kalah 5 kali di ajang Liga Italia, 1 kali imbang dan 6 kali menang. Jumlah kekalahan yang diderita oleh Giallorossi terburuk dari 6 tim teratas. Sementara itu, jika membandingkan dengan 10 tim teratas Serie A, Roma hanya kalah buruk dari Fiorentina dan Empoli, dengan keduanya menderita 6 kekalahan. Selengkapnya bisa kamu lihat di website gilabola.com. Itu semua dari Gila Bola untuk hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tenang loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Salam Gila Bola.